kita yang luar biasa. Hai Kak Ina Rahman. Halo Selamat Ade, datang Kak, akhirnya. Aku agak deg-degan, Kakak kenapa nggak masuk-masuk ya? aku tadi lagi pencet-pencet loh. Oh gitu ya. Waduh Kak, makasih ya. Digangguin loh hari Minggunya. Udah biasa Gimana diganggu. Kak? Sehat kan? Alhamdulillah selalu sehat. Alhamdulillah. Sibuk Kak? Kayaknya sibuk nih. Habis bongkar gudang tadi. Bongkar gudang. Soalnya gini Kak, tadi kan aku juga hari ini tidur aja Kak, karena habis vaksin ya, manja dikit badannya gitu. Terus kemudian udah jam 3, jam 5 aku bilang, aku ini kok nggak ada sehat-sehat sama kakak. Teleponnya mati. Waduh, deg-degan dong, semua orang aku hubungin. Jangan sampai kakak lupa. Kakak ini kan sibuk banget, ya kan? Terus udah gitu jarang di rumah juga gitu. Walaupun rumahnya begitu besar, ya kan? Pokoknya indah deh kalau kita datang ke sana. Tapi jarang di rumah gitu karena kesibukan beliau gitu. Tapi alhamdulillah ya Kak ya, makasih udah bisa join di sini ya. Hmm. Kak, sehat Aku tuh ya? sambil baca, hai Kawina, hai Oh iya Narsi, iya iya wah iya iya banyak iya gitu iya. ya. Banyak seru-serunya. Tapi nanti kita baca-baca juga Kak, kalau ada yang nanya-nanya, kita sambil-sambil Hmm. jawab ya Kak ya. Tapi untuk Oke. memulai wawancara ini, aku mau ini dulu dong, denger dulu dong penjelasan Kakak nih. Kak, eh, kita nih hari ini temanya itu memilih karir atau suami. Which is kalau suruh milih susah ya Kak ya. Sama, kita juga pengen pengen banget dalam karir itu enak gitu ya Kak. Artinya enak tuh berhasil mencapai karir yang baik gitu ya Kak ya. Hmm. Tapi tentunya dalam tekanan sosial kita itu dituntut juga sebagai seorang wanita untuk memiliki pasangan juga gitu loh. Nah kadang-kadang menurut Hmm. Kakak ini berat nggak sih Kak kita tuh sebagai perempuan, udahlah kita juga capek di luar sana, diteken juga mesti punya pasangan. Nah, itu menurut Kakak itu beban nggak sih Kak dipaksa-paksa dengan lingkungan sekitar itu? Gimana Kak? Silakan Kak. Ini pertama kali kita ngomong serius ya, Dek ya. Iya, Biasanya biasanya bercanda terus ya. Biasanya kita bercanda terus nggak pernah bisa serius kalau ketemu si Ade cakep nih. Jadi Oh, Kakak. awalnya itu mungkin beban ya, ketika ditanya tentang karir, terus kenapa rumah tangga, bla bla bla, terus kan harusnya seimbang. Itu memang awalnya beban beban banget buat aku gitu ya. Cuma lama-lama setelah dijalanin ya, memang bukan proses yang mudah. Artinya harus makan waktu bertahun-tahun baru bisa mengikhlaskan semua situasi yang ada. Jadi memang menjadi wanita karir ya itu hal yang sangat berat ya. Artinya itu adalah satu pilihan. Seperti yang mungkin teman-teman udah tahu gitu ya. Kegagalan demi kegagalan rumah tangga saya yang akhirnya justru membuat saya lebih lebih matang dan Iya, iya, iya. jadi seperti yang kita tahu ya, mungkin masalah kegagalan demi kegagalan itu sudah bukan rahasia umum lagi, gitu ya. Artinya karena kan kita hidup itu nggak cuma lingkungan kita aja, lingkungan adik, lingkungan aku, terus lingkungan keluarga ya. Artinya kan kita juga beradaptasi, bersosialisasi. Teman-teman juga tahu lah beberapa apa sih komunitas yang saya ikuti memang kategori yang komunitas yang luar biasa. Artinya memang terdiri dari orang-orang yang tidak biasa. Hmm. Nah, menghadapi banyaknya pertanyaan, kenapa sih selalu gagal? Harusnya kan seimbang. Harusnya kan antara karir dan rumah tangga itu harus selalu sejalan, harus saling support gitu ya. Itu pertanyaan yang sangat sulit dijawab karena jujur saja kegagalan demi kegagalan itu akhirnya saya bisa menikmati. Kegagalan pertama mungkin membuat saya drop ya, sekali dua kali membuat kita drop, bahkan sampai seperti orang yang orang-orang yang seperti hilang iman karena kita berpikir Allah tuh nggak adil gitu ya. Kenapa sih bilang Allah nggak adil? Karena pada saat itu ketika saya asik meniti karir, kemudian kegagalan rumah tangga langsung menghantam bertubi-tubi yang akhirnya membuat saya sempat drop. Kalau bahasanya Kak Uci itu patah berkali-kali gitu ya. Tapi apa ya, lingkungan juga mensupport
bukan mensupport kekecewaan, artinya lingkungan itu membantu saya mensupport mengatasi kecewaan demi kekecewaan. Gitu. Yang akhirnya bisa menjadikan saya seperti sekarang ini, Dek. Berat sih memang menjadi seorang dengan segudang kesibukan, dengan segudang kegiatan sangat-sangat berat. Adek tahulah seperti apa hidup saya. Iya. Jangan curhat banget gitu dong, Kak. Kak, by the way, Kak, artinya Kak, kalau disuruh pilih karir atau suami, di dalam pandangan Kakak itu apa, Kak? Yang happy-nya Kakak itu apa, Kak? Untuk memilih itu. Terlepas dari tekanan sosial ya, Kak, ya, tekanan sosial atau kemudian tekanan batiniah atau mental kita sendiri itu. Yang Kakak enjoy-nya di mana, Kak? Kalau kita mau jawab jujur ya, saya sangat enjoy situasi sekarang. Artinya sebagai seorang single parent ya, saya enjoy banget. Cuma memang secara secara kebutuhan itu memang saya sih maunya selaras gitu ya, artinya ada. Gak bisa dipungkiri ya, Kak, ya? Gak bisa dipungkiri, karena sekuat apapun kita, setegar apapun kita, betul. Kita tetap perempuan yang butuh teman curhat. Artinya bukan curhat seperti kita, deh kakak adik gitu ya, tapi curhat sebagai sepasang suami istri. Iya, betul. Betul banget. Kalau kok jadi betul banget ya, Kak, ya? Tapi aku bisa merasakan maksud Kakak gitu. Artinya memang nggak ada kehidupan tuh yang bisa kita pilih salah satu, karena memang standarnya kehidupan yang selaras itu adalah dalam karir juga kita baik, dalam hubungan personal kita dengan pasangan itu juga baik ya, Kak, ya. Tapi kenyataannya justru ini, Kak, yang bikin kadang-kadang tuh agak suka berbeda ya, Kak, ya, dimana yang namanya kita berkarir ini kan 90% atau 85% itu memang karir ini dikuasai oleh laki-laki. Dan sangat sedikit banget perempuan yang berkarir kan. Nah, ketika dia berkarir tentunya kan dia masuk dalam lingkungan para laki-laki ya. Bukan juga untuk menandingi, tapi berjalan bareng lah sama para laki-laki. Sehingga ini kadang-kadang timbul memang situasi yang nggak nyaman atau situasi yang tidak disetujui oleh pemikiran pasangan gitu kan, Kak. Nah, ini kadang-kadang yang jadi kendala seorang wanita itu berkarir. Nah, kalau Kakak sendiri nih gimana menghadapi hal-hal seperti itu, Kak? Saat ada pasangan gitu maksudnya. Kalau mengingatkan partner-partner Kakak ini orang hebat-hebat semua, Kak. Kalau kita buka Google, seorang lawyer wanita, Ina Rahman, itu klien-kliennya luar biasa ya. Waduh, nggak usah ditanya, buka Google aja deh siapa seorang Ina Rahman ya kan gitu. Nah, itu gimana tuh, Kak, menurut Kakak? Kalau mengatasi samaan persepsi dengan pasangan dulu itu, kalau saya menghindari perdebatan ya dengan siapapun, sebenarnya kecuali untuk hal-hal yang masalah prinsip ya. Dengan pasangan dulu saya lebih cenderung diam ketika dia tidak setuju dengan prinsip saya, dengan karir saya. Itu sepertinya memang berat ya untuk bukan membantah ya, artinya ketika kita harus membantah atau berdebat dengan pasangan itu menurut saya hal yang tidak baik. Karena nggak punya energi untuk itu ya, Kak, ya? Karena memang perdebatan itu tidak akan menghasilkan sesuatu yang yang hasilnya positif tuh nggak akan. Kalau prinsip saya begini, ketika pasangan saya tunggu nih Kak Ina, kameranya diturunin lagi biar gambarnya nggak kepotong. Iya. Ini udah mundur lagi, Kak. Nah, itulah bagus, Kak. Atau Kakak agak maju dikit supaya wajah cantiknya itu kelihatan. Nah, tadi gitu, suruh Kak. mundur, sekarang suruh maju. Coba Kakak sesuaikan dulu. Nah, udah. Maju lagi. Nah, oke. Udah, Kak. Lanjut, Kak. Wina sama Atos ada lagi apa itu komentar?
Nanya dong yang lain ya, nanya ya. Nanti biar kita Jangan. korek-korek nih Kakak Ina nih. Asik Ini kok udah, orangnya kok Ini ditanya-tanya. udah jelas Oke, kan? oke, udah Kak. Oh, Oke. udah Kak. Nggak silau, katanya silau tadi. Udah nggak ya? Enggak. Itu silo dengan kecantikan Kakak tuh. Gombal. Oke, lanjut Kak. Jadi Ini nggak Mina masih selaras nyuruh ya aku Kak ya? mundur loh. Kak Ina mundur lagi. Mundur kemana lagi? Udah. Lanjut Kak. Oke. Ya. Pertama, ini agak masalah kursi maju mundur jadi kita ngeblank. Pertama kalau gini, kalau saya selama ini ya mengatasi permasalahan itu dengan satu kuncinya kita menghindari perdebatan. Ya, kita menghindari perdebatan. Kenapa? Karena perdebatan itu tidak akan menghasilkan sesuatu yang positif, justru akan membangkitkan negatif dalam diri kita. Ya, jadi kalau saya ditanya dengan pasangan dulu kenapa hingga akhirnya harus gagal, kegagalan itu bukan bersumber justru dari karir saya, gitu lah. Artinya ya jadi justru karir saya itu sebenarnya memang saya akui sangat mendominasi kehidupan saya sehari-hari gitu. Kadang ketika di rumah saya harus bersikap sebagai pimpinan seperti di kantor gitu. Cuma saya rasa pasangan manapun akan mengerti hal itu selama itu positif. Justru kegagalan saya dengan pasangan itu adalah in quote ya, artinya adalah orang ketiga gitu ya. Nah, orang ketiga ini artinya saya tidak bisa cerita detail karena itu kan masa lalu gitu ya. Privacy cuma ya. memang secara garis besarnya adalah saat ini kita harus pintar-pintar memilih pasangan yang memang bisa enjoy dengan kita, dengan karir saya saat ini. Kenapa? Karena kalau saya memang orang harus menikmati hidup saya, sedangkan dia tidak bisa menikmati hidupnya, ya buat apa kita bersama? Jadi lebih baik memang harus introspeksi lagi, apakah dia akan nyaman dengan hidup kita, kemudian apakah kita juga akan nyaman dengan hidup dia. Jadi masalah perdebatan itu kalau bisa sih dihindari ya, karena memang kan di Islam juga kita tidak patut ya, memang sangat dilarang untuk berdebat dengan suami, karena suami itu kan ibaratnya pemimpin kita lah di rumah gitu ya. Seburuk apapun, sejelek apapun keputusannya, kita cuma bisa ya udahlah ya dengerin aja, diem gitu. Kalau memang sudah tidak tahan, baru kita sampaikan. Kalau saya selama ini seperti itu. Iya, bisa aku simpulkan ya Kak ya, bahwa Kakak ini, karena gue juga kenal Kakak tuh lama dan sangat dekat gitu. Kakak tuh memang bukan tipe orang yang berdebat, yang apa namanya, yang deman berantem mulut kayak gitu ya kan. Dan banyak hal sih yang kadang-kadang aku tuh, masa sih Kak? Oh jadi nggak ada omongan ya sama pasangan yang tentang yang itu. Kakak nggak cross check dan lain sebagainya. Enggak deh, ngapain aku cross check? Yang penting aku tuh kan lawyer, ngerti bahwa itu udah benar. Secara faktanya ada. Kakak tuh tipenya kayak gitu. Bener sih kalau secara. Berarti bisa disimpulkan ya Kak ya, bahwa sebenarnya karir ini nggak akan ada masalah ya dalam hubungan personal kita sama laki-laki. Sepanjang laki-laki ini sangat bisa paham dengan kondisi ini, atau dia juga sadar gitu bahwa dia itu siapa. Artinya siapa tuh gini, dia tuh udah milik siapa gitu ya Kak ya. Jadi memang jadi personality seseorang sih sebenarnya yang harus apa namanya, yang harus ya startnya kita awalnya kita bener lah gitu memilih seseorang itu ya dengan personality yang baik, yang sadar bahwa dia sudah memiliki komitmen dengan seorang wanita karir misalnya, atau dia pun juga menyetujui karir tersebut. Karena gini Kak, banyak sekali kadang-kadang nih Kak ya, dalam kita berkarir ini, kalau kita fokus banget sama karir, itu kemudian akhirnya banyak hal yang kira-kira miss ya Kak ya, miss dalam berhubungan gitu. Nah ini berarti kan ada satu miss, ada satu jeda ya Kak ya, yang nggak nyampe gitu. Apakah salah satunya minder? Ya, nggak harus laki-laki, kadang perempuan juga mungkin, laki-laki yang begitu fokus dengan karirnya, mungkin perempuannya juga bisa jadi kejauhan nih jaraknya. Ataukah mungkin jarang ketemu Kak ya? Itu mungkin yang bisa yang bisa akhirnya kelihatan bahwa oh iya ya nggak bisa ya, orang itu akhirnya menilainya bahwa nggak bisa ya dua-dua antara karir sama rumah tangga itu jalan, atau sama suami itu jalan bareng gitu. Akhirnya salah paradigma lah gitu ya kira-kira. Apa karena jarangnya komunikasi atau jarangnya pertemuan, intensitas itu Kak ya? Apa kayak gitu?
Mungkin salah satu kurang penyebabnya. komunikasi ya, Dek. Kalau komunikasi sih jarang enggak ya, karena kan pasti di rumah ya. Kalau berdasarkan pengalaman saya selama ini, saya berpikir itu semua terjadi karena pertama perbedaan prinsip ya, kedua jarangnya komunikasi. Artinya jarang komunikasi itu bukan komunikasi yang seperti udah makan atau kamu mau kemana, bukan komunikasi seperti itu. Kalau komunikasi seperti itu kita rutin ya. Di sini ada pemahaman jarang komunikasi itu adalah membahas satu hal yang serius, membahas satu hal yang prinsip. Contoh sepertinya begini. Dulu saya pernah mengalami ketika pasangan saya sangat keberatan saya pulang dari kantor itu sampai rumah jam 10 atau jam 9 malam. Tapi begitu saya jelaskan, kan tidak setiap malam saya harus pulang gitu ya. Apalagi masa pandemi ini justru kita memang semuanya work from home, ya walaupun keluar itu hanya beberapa jam. Tapi begitu kita jelaskan bahwa memang urgensi meeting yang harusnya sampai malam itu, yang pertama adalah saya masih tahu kaidah saya sebagai seorang istri, yang kedua kita tahu kaidah agama kita harus seperti apa. Kemudian yang ketiga, urgensi dari meeting itu apa? Kalau memang benar-benar urgent gitu ya, ya otomatis karena memang basically saya sebagai seorang pengacara, ya saya harus always welcome dengan apa sih kebutuhan klien saya. Toh itu kan dalam 1 minggu mungkin hanya 2 kali, paling banyak 3 kali dan tidak malam. Itu sih, Dek. Saya kalau dibilang kita jarang komunikasi juga, komunikasi itu dibutuhkan. Justru kalau memang tidak ada komunikasi ini yang akhirnya akan memicu. Misal gini, kita melihat seseorang berbuat salah, kita tahan. Kita melihat pasangan kita berbuat salah, kita tahan, kita diam. Akhirnya terakumulasi seperti bom waktu yang akhirnya meledak suatu saat. Nah itu akhirnya malah akan memperparah masalah yang sebenarnya bisa diantisipasi sebelumnya. Gitu deh. Nah, iya. Aku terpesona Kak dengan kayak interogasi aku, nanti jadikan aku tanya. Jangan ini Kak, jangan merasa diinterogasi karena ini santai-santai aja. Jadi maksudnya kalau Kakak sebagai wanita karir sendiri ya Kak ya, ada traumatik nggak sih Kak? Menghadapi kondisi yang seperti ini tuh ada traumatik nggak sih Kak? Seperti yang Kakak bilang tadi ya kan, bahwa kita ini pasti juga butuh pasangan kan, seseorang yang kira-kira mengerti batiniah kita kan gitu ya Kak ya. Nah itu menurut Kakak itu ada traumatik nggak sih? Trauma sih enggak ya. Kita tuh dalam Islam nggak boleh trauma, nggak boleh patah semangat, nggak boleh ya. Oke, ketika kita terpuruk, ketika kita sedih, ya sudah lah ya, mungkin memang jalan hidupnya seperti itu gitu ya. Anggaplah seperti minum jamu ya, pahit gitu. Tapi pahit itu kan justru memberi badan kita kesehatan gitu ya, memberi sesuatu yang Nah, kegagalan itu jangan dianggap sebagai satu hal yang harus jadi trauma, jadi apa nggak, juga kita jadikan apa sih more experience, pengalaman yang lebih membuat kita lebih tangguh gitu. Dan kalau sekarang ditanya karena udah sering gagal, kayaknya benar-benar harus apa sih beribu-ribu berpikir lagi ya, sangat selektif lagi untuk menghindari itu lagi ya, kegagalan. Sudah cukup lah ya kita gagal berkali-kali, kalau masih gagal lagi keterlaluan namanya. Gitu. Iya. Jadi ada kapan? Ini kan yang aku lagi tanya kan Kakak kan. Ya boleh kan kita sambil ngobrol. Iya. Jadi artinya Kak, emang dari awalnya dalam memilih pasangan tuh harus bener dulu ya kan. Jadi bukan cuman sekedar penyatuan harus penyatuan seluruhnya lah gitu ya kayak mulai dari pikirannya juga bisa harus seimbang sama kita, terus kemudian ilmunya, terus kemudian cocok dibawa kondangan, salah ya. Ya, aduh berat juga. Aku nih ternyata grogi ya kalau ngobrol sama Kakak ya. Beda aku ngobrol sama yang lain-lain. Karena biasanya kita ngobrolnya santai, nggak pernah serius gitu. Tapi kayak gini Kak, Kakak ini kan kemana-mana ketemunya sama orang-orang hebat ya kan Kak. Terus kemudian selain lawyer kan, yang ku tahu Kakak juga pengusaha. Terus kemudian dalam hal berusaha ini yang aku
tahu kakak itu nggak pernah berusaha untuk ya dapat untung alhamdulillah, tapi artinya untung itu bukan target utama gitu. Nah, kemudian dalam keseharian saat kakak ini kita cerita waktu kakak punya pasangan ya, kakak memutuskan gaya seperti itu, artinya ketika kakak berbisnis itu nggak juga harus itu menjadi kewajiban untuk sukses gitu ya, untuk tajir dari berbisnis itu gitu ya misalnya. Itu ada ini nggak sih Kak, ada kontroversi nggak sih dari pasangan tentang itu? Kontroversi banget ya, banget gitu kalau itu banget. Pertama karena kita itu Kak Aisyah, kakak berdua butuh psikolog, mentang-mentang di psikolog. Terima kasih Kak Aisyah Rashid. Kalau pro kontra itu pertama saya sering dan bahkan selalu ya pro kontra itu seperti halnya saya kayak bisnis saya kebetulan saya lagi mencoba 4 tahun ya, masuk tahun keempat ini mencoba bisnis food and beverage ya. Saya berusaha sedang menjalani proses memiliki ya restoran lah, kafe. Terus nambah lagi. Karena tuh kan di Islam itu kan katanya kalau kita membuat sayur ya, itu harus dibanyakin kuahnya. Kan kuah sayur aja kita bisa bersedekah dengan orang lain, itu kan luar biasa gitu deh. Nah, ya kita zaman sekarang masa kita mau sedekah airnya aja kan, ntar Kak Aisyah mana-mana kalau kita kirim. Iya. Nah, kalau aku gini, di restoran aku tuh kita memang saya sangat melarang karyawan saya ya untuk memberi harga itu sangat tinggi ya. Artinya saya bilang begini, kita cukup ambil keuntungan dari satu menu itu katakanlah nggak usah sampai 50%. Udahlah cukup 15%, 20%, yang penting kalian semua bisa gajian. Itu memang dari dulu seperti itu. Bahkan harga kita tuh ini bukan promo restoran ya, tidak ada promo restoran sama sekali, tidak. Saya hanya berusaha berbagi bahwa memang katakan di satu bisnis ini ya kita itu dapat untungnya kecil atau bahkan tidak dapat sama sekali gitu ya, tapi itu yakin dan itu sangat saya rasakan selama ini, rezeki itu datangnya tidak dari situ tapi dari tempat yang lain, dan itu luar biasa. Saya selalu merasakan hal itu. Jadi kalau dari bisnis restoran, selama saya bisa menggaji karyawan saya tepat waktu, ya membayar hak-hak mereka, itu sudah cukup. Jadi memang pasangan ini sangat bertentangan. Dia bilang, kamu kapan untungnya kalau seperti itu gitu kan. Bahkan saya juga bikin roti, dan roti itu memang saya larang beberapa kali jual di atas 10.000, sedangkan bahan bakunya satu roti bisa 4.000, 5.000 tuh untung kamu berapa? Sering berdebat seperti itu. Cuman menurut saya kita tuh harus berpikir bahwa it is not only about money gitu ya. Kita tuh harus pakai hati, kita harus pakai cinta. Ketika kita melayani pelanggan, melayani customer restoran itu harus pakai hati. Artinya kalau memang bayar murah tapi ikhlas, itu luar biasa gitu ya, doanya. Kalau dia bayar mahal tapi ngedumel, contohnya kita misal jalan ke satu restoran, kita bayar bill 1 juta dan kita ngedumel nih, makan gitu aja sampai mahal gitu kan. Nah kan kita terus kan. Nah, kalau saya lebih memilih ketika orang masuk makan, ya Allah, makanan sebanyak itu kok cuma segini, nah itu lebih indah. Kan? Saya rasa juga tidak ada orang yang miskin karena sedekah. Setuju banget. Prinsip seperti itu deh. Kalau masalah pro kontra ya pasangan yang memang tidak tahu saya akan berpikir apa ibaratnya tuh sosial lah, apa, saya bilang whatever ya, yang penting ini jalan hidup saya, ini cara saya berbisnis ya seperti ini. Klien pun sama deh. Ke klien pun kayak misalnya, sorry ya, ada beberapa kasus yang memang katakanlah klien datang ke kantor buat bayar lawyer fee, mereka berpikir seorang Ina Rahman itu fee-nya mahal banget gitu ya. Kita jadi kaget gitu. Begitu kita kasih tahu ibu butuhnya apa, bapak butuhnya apa, kita kasih invoice jebret. Tapi aku potong dulu ya, tapi emang bener kok kakak mahal. Iya. Lanjut Kak.
mahal itu kita Mm-mm. ngelihat orang deh. Kita Mm-mm, jangan mm-mm. menjadi murah, Iya, murahan, iya, iya. orangnya Iya. mahal. Nah, Murah jangan tapi nggak jadi, murahan ya Kak ya. nah itu deh. Oh, ada tuh cepet ini loh. Iya, iya, Ya karena lanjut, lanjut. kalau kita apa pikir tuh ya, bahkan mungkin ada tahu lah ya. Karena ketika Mm-mm. orang terpaksa harus menggunakan lawyer, terus ketika dia bayar langsung bilang, tapi saya nggak punya uang. Waduh, itu yang yang Mm-mm. bikin saya tuh akhirnya memang harus mengikhlaskan. Ya Bukan sudahlah. lagi. Aku tahu banget Kakak kalau yang ini deh. Nah, Aku sangat makanya, tahu kalau soal ini. nah ya, jadi kan kita Mm-mm. sedih sih kadang memang orang tuh yang berpikir terlalu money oriented gitu ya, dikit-dikit uang, Mm-mm. dikit-dikit uang. Padahal mereka Tapi kenyataannya memang benar sih Kak. Kakak itu kadang-kadang kalau lihat orang mahal di Ina Rahman ya. Karena rumahnya gede, mobilnya ganti-ganti, aduh, dengan semua merek-merek yang aduhai, yang Yahut itu ya. Tapi bener sih, aku potong ya Kak. Kenapa Kak? Karena memang aku ngelihat langsung sih. Maksudnya emang Kakak dalam hal sosial, dalam membantu orang itu tinggi banget, tinggi banget. Nah, itu yang kadang-kadang justru yang jadi kontroversi dari pasangan ya Kak ya, yang kemarin-kemarin ya. Maksudnya yang kemarin ya, ya kalau sekarang kan nggak ada kan. Iya, iya, iya. Lanjut sekarang Kak. kita nyari yang hobi sedekah aja, jadi tuh biar sama-sama sejalan. Iya, Mau nyari apa lagi gitu. Kadang iya, iya. memang tuh perlu yang kita apa sih pengen banget ke teman-teman pengusaha, ke teman-teman profesional yang apa sih, kita berpikir bahwa membantu orang itu tidak harus selalu apa sih, dengan pamrih gitu ya. Artinya ya udah nolong. Masalah dia mau ingat apa enggak apa pertolongan kita ya udahlah ya, Allah juga nggak tidur. Iya, iya, iya. Gitu. Kadang Masya Allah. memang pasangan itu yang aku jujur sering berantem ya, sering ribut, bukan berantem, sering ribut sama pasangan itu ketika dia berpikir kamu jadi orang yang terlalu baik, kamu ngapain harus ngasih sampai segitu, kamu harus ribet gitu. Sehingga masa mau sedekah aja harus didebat gitu kan, nggak nyaman hidup kayak gitu loh. Jadi ya saat ini ya udahlah, kita lebih mengedepankan apa sih habluminanas dan habluminallah aja. Kalau habluminas suami kan nggak ada gitu kan. Oh ya. Ya artinya kalau misalnya nanti mau milih pasangan lagi Kak, berarti harus selaras di itu semua ya Kak ya. Mulai dari apa namanya, habluminallahnya baik, habluminannasnya juga baik kan gitu ya Kak ya. Tapi sebenarnya Kak masih agak gantung kalau menurut saya nih. Kenapa gantung obrolan nih ya Kak ya? Dengan kondisi yang Kakak udah ada segala-galanya ini ya Kak ya. Terus kemudian dengan konsep pemikiran Kakak gitu, bahwa sosial dalam pemikiran Kakak bahwa artinya ada bisnis-bisnis yang Kakak jalanin itu sifatnya ada sosial gitu ya kan. Terus kemudian dengan tidak ibaratnya nggak butuh lagi pemberian. Bukan nggak butuh sih ya, perempuan semua pengen sih diberi juga sama suami gitu ya. Cuman maksudnya nggak menjadi prioritas jumlahnya berapa gitulah kira-kira. Nah kira-kira Kak, kan pasti nggak mudah ya Kak ya untuk dapatin, nggak boleh bilang nggak mudah ini ya, pasti belum mudah ya Kak, berarti belum dapat toolsnya ya, menemukan orang yang minimal selaras dengan itu. Karena kalau dia jomplang di bawah atau dia jomplang ketinggian di atas Kak, pasti nggak kan agak berbeda konsep pemikirannya kan Kak, gitu ya kan, benar nggak sih? Benar. Bener ini bener aja ya Kak. Bener aja ya Kak ya, maksudnya artinya gini loh, nggak curhat ya, artinya gini Kak ya, maksudnya berarti kan Kakak harus bener-bener milih calonnya nanti ini, berarti harus yang kira-kira dengan ngobrol dengan, kalau dalam Islam tuh pasti ta'aruf dulu bener-bener gitu, apakah selaras gitu sama keinginan dengan kondisi dan keinginan Kakak gitu ya kan. Nah Kakak ada nggak sih angan-angan gitu, ntar kalau misalnya aku mau start lagi nih punya pasangan gitu, kira-kira tipe yang gimana sih Kak, seorang perempuan karir seperti Kakak memilih tipe pasangan yang seperti apa Kak, yang Kakak harapkan akhirnya bisa dari pengalaman yang Kakak udah jalanin kan pasti bisa selaras gitu ya Kak dengan yang Kakak jalanin. Satu seiman ya, saat ini satu seiman. Kenapa dibilang seiman? Karena harus sama-sama memahami
arti sedekah dan arti berbagi. Karena memang itu dari kalau punya agama tapi dia tidak bisa, hanya sekedar bisa apa sih? Jika Aisyah berdua ada Aisyah minta konsentrasi kita, Aisyah Rasid. Kalau pertama syarat itu seiman. Seiman itu tadi ya. Kita seiman bukan hanya dia seorang Islam, enggak. Kadang Islam itu dia hanya sekedar gugur kewajiban, dia sholat sekedar gugur kewajiban, dia puasa sekedar gugur kewajiban. Tapi kita butuh yang seiman. Artinya seiman itu benar-benar mendirikan agama, benar-benar menjalankan agamanya. Ya otomatis kalau agamanya udah benar, apa sih sedekah itu pasti akan selalu ada, selalu mengalir dan selalu berbagi, gampang terenyuh melihat penderitaan orang. Yang kedua adalah harus sepadan. Sepadan itu artinya bukan saya mencari yang seperti saya harus apa, enggak gitu ya. Artinya sepadan itu dia bisa apa sih? Kalau ini agak ke materi mungkin ya. Artinya dengan dia ada saya, dia tidak mengabaikan yang lain. Maksudnya gini, misalnya sebelum sama saya dia ada kewajiban-kewajiban terhadap keluarganya atau apa, kemudian ketika ada saya dia harus langsung ke customer, itu enggak seperti itu. Nah, untuk bisa meminimalisir itu ya otomatis dia harus sepadan kan gitu. Kalau cuma enggak sepadan nanti malah ujung-ujungnya nyusahin saya lagi, ngapain gitu kan. Kemudian yang nggak butuh bantuan nih Kak, kata sepadan maksudnya apa? Itu mah keinginan adeknya ya. ini juga buat adek ya. Ini juga buat adek. Iya. Aku setuju banget Kak. Seiman dan sepadan itu penting banget Kak itu. Terus Kak lanjut. Adalah, yang terakhir adalah seilmu. Artinya seilmu. Tidak harus artinya tidak harus orang yang cerdas ya. Artinya tidak harus orang yang pinter banget, tapi dia cukup ketika diajak diskusi itu kita nyaman. Kita kayak ngerasa punya tempat mengadu gitu. Jangan kita punya menjadinya tempat beradu. Ya. Dari Tauhid mencari pasangan itu bukan tempat beradu. Artinya beradu argumen, beradu tidak. Tapi kita punya buat tempat mengadu. Artinya sentuh banget gitu ya. Artinya yang komen kacau-kacau ini harusnya kita nggak share di Instagram. Dari tadi aku tuh ketawa-ketawa baca komen orang sebenarnya Kak. Kayaknya puas banget mereka ngebully Seiman yang tajir boleh nggak? Kalau akhlaknya bagus nomor 1 Kanepa, luar biasa. Jadi lanjut Kak. Seiman, sepadan, seilmu. Keren banget jadi, kata-kata ini. Itu 3 poin sih ya. Kalau saya sih sekarang mencari yang 3 poin itu. Kalau seiman itu tadi. Kalau dibilang seiman tidak punya materi gimana Teh? Ya itu tadi. Kalau seiman ada nomor 2, seiman dan sepadan. Iya. Sekarang materi berlimpah, tapi paling tidak dia mencukupi kewajiban dia deh. Kewajiban dia terhadap orang tua gitu ya, baru terhadap istrinya gitu ya. Walaupun memang karena kita tuh berpikir gini, ini orang ketika belum jadi pasangan kita, dia membantu keluarganya, menafkahi, terus ketika nikah sama kita, dia jadinya nggak menafkahi. Kan yang jelek kitanya, gitu loh. Nah, kita mencari yang seperti itu harus sepadan. Artinya kewajiban dia terhadap orang tuanya, terhadap keluarganya yang sebelum ketemu kita sudah dilakukan, ya silahkan. Tapi begitu ketemu kita, bukan berarti kewajiban dia beloknya ke kita, gitu kan. Iya. Jadi itu makanya butuh Iya. Anda sehat gitu Kak Aisyah, luar biasa pertanyaannya. Ya artinya sepadannya itu di situ. Kita nggak usah lagi mengharapkan calon suami harus begini enggak lah ya. Maksudnya itu tadi. Sepadan cukup. Kemudian yang terakhir adalah seilmu itu tadi. Nggak usah pintar banget, tapi paling tidak ketika kita ajak diskusi, ketika dia nyambung gitu ya. Ya, nyambung. Jangan diajak diskusi lain dia tidur. Atau dia main game. Atau dia malah nonton TV. Jadi kan kita kayak ngomong sama kursi gitu kan. Nah, kita butuh hal-hal yang seperti itu. Kak Ana nanya. Kalau udah ini jangan curhat. Ini bener-bener ya, ini para penontonnya ini demen banget ngebully ya kan. Kali ini baru nih aku nih ngobrol sama tamu yang kerjanya ketawa terus, bener-bener ya. Ini gimana nggak ketawa? Tapi yang nanya
Kacau-kacau yang nanya. Tapi Iya. keren banget Kak. Ini tiga kata tadi ya, seiman, sepadan, seilmu. Itu memang itu yang bikin akhirnya kita nggak usah memilih apakah antara karir atau suami. Ya udah pasti Betul, kita butuh dua-duanya ya betul. Kak. Kalau dapat yang 3 itu aman kan, seiman, Iya, iya. sepadan, seilmu itu Sepadan, udah tenang. seilmu. Jadi Mm, pertanyaan harus mm, milih karir atau suami nggak akan ada kalau kita udah punya mm, yang mm, 3 mm, tadi. mm, mm, mm. Iya, 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 iya. Betul, Ade betul, gimana? betul, Ade udah betul. dapat yang seiman, sepadan, seilmu? Saya itu Takutnya. bukan soal dapet atau enggak, yang pasti datang ya kan Kak. Tapi sekarang itu belum selesai komunikasi sama anak aja, Ceh. Kok jadi gue yang curhat ya Kak ya? Jadi harus kalau menurut kata Kak Isa kan harus bisa komunikasi dulu nih sama anak supaya dia bisa nerima, terus kemudian nanti didatangkan yang tadi Kakak bilang seiman, sepadan, seilmu gitu. Bener nggak Kak? Betul, betul. Karena kalau sekarang kita cuma memikirkan seiman ya, seiman ya. Kalau Hmm. memang lu pengen seiman ya cari aja ustadz dari ilmu agamanya tinggi gitu kan, kasarnya ya ini bukan itu ya. Tapi kan Ya, ya. kita kan nggak butuh cuma penerapan keseharian Islam itu yang harus ada di kita ya. Dari awal saya bilang kita harus hablum minallah wa hablum minannas gitu kan. Kalau kita punya seiman tapi buat pribadi dia doang gitu ya. Dia sholat 5 waktu, dia tapi nggak ada ke orang lain, dia ketus, pelit. Ya, itu kan namanya buat saya belum seiman ya. Artinya betul. iman buat dia doang, bukan buat saya. Iya, betul betul. Mengimaninya beda, pengimanannya iya. beda gitu ya Kak ya. Kalau Iya, sepadan iya. itu tadi banyak yang tanya tuh, sepadan gimana dong caranya twin gitu. Kan ya Pak. Ya kalau memang sepadan itu tadi kita punya orang yang punya pasangan kaya raya gitu ya, tapi kaya raya buat dirinya sendiri, tidak bisa buat orang lain. Terus yang dicari apa selama ini? Betul banget Kak, setuju. Kerja bapak uang banyak, harta numpuk, tapi orang di sekitar kita susah, ya buat apa gitu loh. Jadi kadang maksudnya uang itu dikit buat apa? Buat anak ya kan nggak juga, anak tuh kita bekal dengan pendidikan ya kan, dengan apa sih, bukan dengan harta. Jadi enak dia kalau udah wah mami duitnya banyak, kita tenang aja nih, nggak usah ngotot-ngotot kerja, nggak usah pinter-pinter, kan salah mendidiknya. Berarti tidak sepadan secara mental dan pemikiran ya Kak ya. Itu kacau banget sih intinya. Aduh, ini kayaknya supportingnya ngeledek-ngeledekin nih, supportnya secara ngeledek-ngeledek karena memang kita nggak pernah serius ya Kak kalau ketemu ini. Terus seilmu Kak, lanjut cari Kak. Di pesantren katanya. Seiman boleh cari di pesantren ya Kak. Nah itu tadi kan Eva, kalau kita bilang seiman ya memang yang lulusan pesantren juga banyak itu tadi kan. Cuma kan kita harus ngelihat seiman dan ya sepadan itu tadi ya. Kalau kita cuma punya seiman, sepadannya sama seilmunya nggak ada, itu pasti akan jadi tawuran di rumah gitu. Tapi kalau ya kalau kita cuma punya sepadan tapi nggak punya seiman, nggak punya seilmu, itu juga akan jadi tawuran gitu kan. Nah enaknya itu punya seiman, sepadan, seilmu, itu udah luar biasa deh. Udah jawaban yang luar biasa banget nih ya. Berarti nggak usah lagi kontroversi tentang memilih ini kita bahas gitu ya. Artinya semua itu udah dijawab dengan 3 tadi. Sepanjang itu seiman, sepadan, dan seilmu, itu nggak perlu ada memilih. Jadi dua-duanya bisa jalan bareng ya nggak Kak? Nah itu tadi ditanya nih sama sama Kak Inta. Kak Inta bilang, di mana sih dapetinnya nih? Cara dapetinnya gimana katanya? Kalau biar bisa seiman, sepadan, seilmu ini, cara dapetinnya gimana? Salah nanya kayaknya kan ya Kak? Salah nanya kayaknya. Tapi coba dijawab. Kalau kita nyari gitu ya, alhamdulillah selama ini kita sih nggak nyari. Sombong bener gitu. Alhamdulillah sih selama ini kita kalau mau cari yang tadi itu, saya bukan orang yang saya pernah ta'aruf ya, salah satu mantan saya pernah dapat dengan cara ta'aruf, tapi justru gagal. Kenapa? Dan gagal prosesnya itu malah sangat cepat. Bukan saya tidak mempercayai arti ta'aruf, artinya yang saya jalankan pada saat itu adalah ta'aruf sebenar-benarnya ta'aruf. Artinya memang kita menjaga koridor-koridor hubungan yang dilarang dalam Islam. Nah ternyata setelah menjalaninya, justru setelah menikah yang katanya harus nanti akan jalan sama pacaran setelah menikah, ternyata ya indahnya itu tadi ya, hanya di awalnya sebulan 3 bulan, selanjutnya malah aslinya gini loh, ternyata gini. Nah
Jadi Kaget-kaget gitu ya, Kak ya? kaget-kaget. Makanya kalau sekarang, sorry ya, saya bukan orang yang pengikut dari istilah ta'aruf. Saya percaya ta'aruf, tapi Jadi taruhnya ta'aruf jangan urusan buru-buru jodoh. ya, Kak ya? Ya, kalau ta'aruf mungkin ya butuh waktu, tapi namanya orang ta'aruf deh, itu kan nggak bisa lama juga gitu ya, karena Iya kan ya. kita menjaga gitu loh. Kalau saya lebih berpikir mungkin ya pasangan saya sebenarnya udah ada di depan mata gitu ya, cuma ketutup. Jadi memang belum dimunculin nih. Oh ini nanti episode besok lihat hidupnya Ina baru sama sini gitu ya. Saya selalu berpikir seperti itu. Jadi saya tidak pernah sedih bahwa Allah tuh selalu punya rencana indah buat kita gitu kan. Kita gagal sekali, gagal 2 kali. Ada rencana Allah yang lain buat kita. Kalau ditanya nemunya di mana, kita nggak usah nyari. Itu mah insya Allah. Kita angkat tangan, jangan lupa pikir pagi sore, kita minta jodoh yang baik, itu akan datang. Tapi kalau emang ada tanda-tanda gitu, memang harus di jomblo abadi. Itu aja kan. Iya. Betul. Makanya itulah ciri-ciri dari growth mindset tadi itu, Kak. Jadi nggak pernah merasa down atau nggak pernah merasa patah arang dengan ujian yang dihadapin atau peristiwa yang tidak sesuai dengan harapan itu dihadapin oleh seseorang yang growth mindset tadi. Makanya hanya orang-orang yang growth mindset ini yang bisa sukses, Kak. Nah, kalau jujur kalau secara karir aku bilang Kakak ini benar-benar sukses banget. Sukses banget, Kak. Nah, jadi terlepas karir dari itu kan belum ya kan. Kalau yang satu itu kan belum. Kita menunggu yang lagi on the way, yang sepaham dan tadi itu ya seiman, apa tadi Kak, seiman, sepadan dan seilmu tadi ya kan Kak, gitu. Tapi gini Kak, artinya Kak dengan Kakak yang tadi itu putusan cepat, memutuskan segala sesuatu itu cepat dan tetap ibaratnya tidak down ketika menghadapi situasi yang tidak menyenangkan. Artinya pemikirannya adalah growth mindset tadi itu. Nah, itulah yang menghasilkan makanya Kakak sukses seperti sekarang kan gitu. Nah, buat perempuan-perempuan di luar sana gitu Kak ya, supaya dia juga nggak merasa kesusahan, down atau patah arang ketika mengalami permasalahan dalam karir atau permasalahan dalam mencari pasangan yang sejati gitu ya kira-kira. Itu pandangan Kakak gimana Kak? Apa sih yang harus dilakukan gitu sehingga ketika kita jatuh dalam sisi batiniah tadi itu, tapi kita tetap rising up gitu di dunia karir gitu. Gimana menurut Kakak, Kak? Kalau saya tuh tadi ya, kalau misalnya lebih memilih ke karir itu juga jangan keasikan ya. Karena karir akan membuat kita terlena, ini juga khusus buat Ade juga nih, tanda kutip gitu ya. Jangan terlalu fokus ke karir ya. Kenapa? Karena nanti akhirnya kita melupakan apa sih kodrat kita sebagai perempuan yang memang kita katanya diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Walaupun selama ini tulang rusuknya salah. Iya. Jadi kita kalau saya bilang harus cari tulang-tulang rusuk yang lain kan gak enak juga gitu kan. Jadi memang fokus ke karir. Ada yang distract Kak. Pertanyaannya Kak Dian Mar ini distract banget nih beneran distract banget nih. Tapi ntar kita bahas ini Kak. Kita jawab dulu yang tadi tuh Kak. Aduh, di Armar 79 pertanyaannya amazing banget ini. Ini bisa curhat adik saya kalau denger ini. Jadi kalau saya selalu menekankan ke para perempuan ya, para perempuan itu jangan asik berkarir. Jangan. Apalagi sudah masuk umur 35 gitu ya. Itu kalau kalian sudah keasikan berkarir itu saya yakin banget gitu ya, itu akan lupa akhirnya akan melupakan kodrat yang ujung-ujungnya kita nggak mau, udahlah gue sendiri juga enak, kita mau cari apa kita udah punya semua. Itu akan ada pikiran seperti itu ya. Mindset itu mindset yang salah, jangan pernah seperti itu, apalagi akhirnya memutuskan tidak menikah, jangan banget. Karena kita tetap harus punya beranak pinak lah ya, kita masalah keturunan ya harus ada. Dan yang kedua ya, jangan mengedepankan fisik ya, artinya banyak perempuan yang cantik ya, yang pintar juga banyak, cantik, pintar, akhirnya dia sukses banyak. Tapi yang bikin saya sedih adalah banyak perempuan yang memanfaatkan kecantikannya buat jalan yang salah. Pengen kaya, pengen cepat dapat uang, tapi menggunakan dengan cara yang salah. Sehingga muncul pelakor ya, istilah ibaratnya
tanda kutip Istilah sekarang bahwa gitu ya. atau apa istilah sekarang ya. Ada lagi yang istilahnya namanya BPJS gitu ya, budget pas-pasan jiwa sosialita, akhirnya utang sana utang sini gitu kan, nggak bisa utang sana utang sini, nipu sana nipu sini gitu. Itu banyak sekali di lingkungan yang salah bergaul gitu. Semoga kita semua dihindari dari pergaulan seperti itu. Iya. Artinya kalau memang kita merasa kita sanggup, ya sudah, kita nikmatin hidup kita. Kalau memang kita nggak sanggup, kita hindar. Ya kita berusaha supaya kita bisa dapat rezeki lebih dari yang target kita gitu. Jangan betul. Wah, lakinya sini kaya nih, enak nih, hopeng ya kan. Betul. Jangan setuju banget Kak. Artinya kecantikan, kemolekan badan itu tidak akan abadi gitu ya, tidak akan selamanya. Kita selamanya cantik, nanti juga akan ada keriput, akan ada kulit kendor gitu ya. Mau apa? Tapi kalau kita cerdasan, akhlak kita baik gitu ya, orang itu akan lebih nyaman dengan hal seperti itu. Yang cantik di luar banyak gitu. Juga misalnya kita ya nggak bagus dilihat, tapi di luar cantik, tapi ternyata begitu diajak diskusi au gitu kan, orang tidak nyaman seperti itu. Jadi ya itu tadi, buat apa sih perempuan yang mau karir, sok berkarir bagus gitu ya, cuma itu tadi ya, karir yang jaga diri gitu ya, menjaga diri, menjaga akhlak, menjaga pandangan, dan menjaga niat. Betul. Ya, jangan mempergunakan kemolekan tubuh, kecantikan buat kelemar-kelemer gitu kan. Nah, seperti kata Ibu Menteri tuh, Ibu Sri Bahlil ya. Iya. Cantik itu relatif, bener Bu. Cantik itu relatif, tapi jelek itu udah fakta. Iya benar. Kadang Bu Menteri, cantik wajah, tapi jelek perilaku, ya buat apa juga. Orang nggak akan ada yang nyaman dengan perempuan seperti itu. Ya paling juga cuma bisa buat diteng-teng sana, teng-teng sini. Ya, sudah selesai, nemu yang lebih cantik, akan dibawa lagi, ini ditinggal. Akan terus seperti itu gitu. Tapi begitu kitanya apa sih ya, kita jangan jelek-jelek juga jadi perempuan, nggak apa-apa juga gitu kan. Dandan gitu ya. Dandan gitu. Di rumah juga jangan cuma dasteran, orang juga gerah. Kantor ngeliat yang bening-bening ya kan, bedakan dikit, kita dasteran kan, apa ngap melihatnya gitu kan. Iya. Gitu sih. Iya. Luar biasa, keren banget Kak. Jadi artinya itu yang tadi itu karir dan atau suami itu memang bukan pilihan, tapi ketika kita di posisi yang harus berkarir, ya kita harus menjaga diri ya Kak ya, dari hal-hal yang kira-kira menjatuhkan harga diri kita gitu. Karena ya itu tadi, kalau harga diri kita udah jatuh Kak, ya ampun, kemana-mana ya Kak ya. Itu dan nggak bisa dihapus dengan apapun ya, dengan statement kebaikan diri kita gitu ya. Ya itu benar-benar aku setuju banget Kak. Makanya Kakak tetap eksis di dunia karir Kakak, yang kemudian sampai dengan detik ini terus meningkat gitu, luar biasa Kak. Kita sih bangga banget sebagai adik Kakak ini ya kan gitu. Nah artinya apa? Artinya memang prinsip-prinsip tadi Kakak pegang banget gitu. Dan satu lagi ya Kak ya, satu hal yang aku terima dari Kakak itu adalah, ya nggak bisa dipilih antara karir atau suami. Dua-duanya memang kebutuhan kita sebagai selayaknya manusia yang bersosialisasi ya Kak ya. Gitu. Nah ini butuh juga support dari teman-teman perempuan gitu loh. Ketika kita dalam kondisi tidak dalam kedua-duanya gitu ya, disupport untuk bisa tersupport dua-duanya terjalani. Kan gitu ya Kak ya. Nah yang kedua ya itu tadi, memang pribadi kita ya harus jaga diri dengan baik, karena nggak mudah berdiri sendiri ya Kak ya. Bukan soal mencari uangnya gitu ya. Nggak mudah. Terutama yang penting adalah jati diri deh. Jati diri ya. Kayak misalnya gini, kenapa saya sebut jati diri? Artinya gini, seorang Indah Hairunisa adalah seorang notaris. Orang tahu gitu ya. Artinya misalnya akulah kata Ina Rahman, dia seorang pengacara gitu ya. Tapi kalau misalnya seperti lagi misalnya Aisyah Rashid lah, seorang psikolog gitu ya, walaupun kadang dia juga perlu psikolog gitu ya. Jadi jati diri kita tuh orang tahu gitu loh. Dia pengusaha, dia notaris, dia pengacara, dia ini, dia itu. Nah, tapi kalau orang yang merasa dirinya ibaratnya menciptakan jati diri sendiri. Nah, tanpa ada border, batasan-batasan. Tanpa ada requirement yang dia punya gitu ya, artinya nggak ada basic pendidikan yang dia punya, kemudian dia mengaku bahwa saya ini loh. Nah itu kan
kadang yang akhirnya salah kaprah, yang akhirnya terjadilah penipuan jati diri, bahasanya itu profiling yang salah gitu ya. Jadi ada si A gitu ya, yang selalu tampil wah, selalu tampil mewah gitu. Tapi kita nggak tahu background dia apa ya. Kemudian akhirnya kita akan pikir, oh ternyata mungkin dia dipiara orang, mungkin dia begini. Kita harus nyalahin orang itu? Kita nggak bisa nyalahin orang yang negatif tentang hal itu. Kenapa? Karena memang kejelasan status, jati diri, profiling, basic basic pendidikan ya, basic keluarga itu akan di pandangan orang nomor satu. Ada paham kan? Iya, artinya, sangat paham Kak. Ya, artinya kalau ada seseorang yang tampil glamor, bla bla, tapi kita nggak tahu bisnisnya dia apa, kita nggak tahu suaminya dia siapa, apakah punya suami atau enggak, kemudian background keluarganya gimana gitu ya, terus masa lalunya seperti apa. Nah itu akhirnya ketika orang akan berpikir negatif tentang dia, kita nggak bisa nyalahin. Karena opini itu terbentuk dari apa yang mereka lihat gitu. Gitu. Jadi, luar biasa. Ya perempuan itu jati dirinya harus ada gitu ya. Artinya dalam berkarir ya Kak ya. Iya, dalam berkarir itu perempuan tuh harus jelas jati dirinya. Tiba-tiba dari seorang notaris menjadi pengusaha, oke, good. Basicnya memang dia seorang notaris, tapi dia mengembangkan karir hingga harus jadi pengusaha, oke. Tapi tiba-tiba si Indah ini punya mobil mewah, punya rumah bagus, punya ini, punya itu. Orang nggak akan berpikir, kalau dia selain notaris, dia juga pengusaha. Kan jadi orang berimage positif ke adik gitu kan. Tapi kalau ketika orang lain, si Indah katakan dia bukan siapa-siapa, dia nggak punya apa-apa, tiba-tiba dia nggak kerja juga gitu ya. Jelas, orang akan berpikir mungkin ini piaraan orang, iya, mungkin ada piara hantu gitu kan. Jadi, iya. Jadi itulah makanya kita tuh perempuan ini harus punya jati diri. Kamu siapa? Kita siapa? Jadi intinya, Ade dulu. Iya, jadi intinya karir dan suami itu dua-duanya harus dijalani ya Kak ya, harus dijalani. Tapi dengan dengan cara yang selaras gitu ya Kak ya, yang artinya ya kalau memang bersuami ngerti batasan-batasan seorang perempuan, seorang istri itu seperti apa, dan ketika dia berkarir dia juga bisa menjaga jati dirinya dengan baik gitu ya Kak. Betul. Tapi ngomong-ngomong ini udah melebihi nih Kak dari 1 jam. Ternyata seru banget ya obrolan kita. Luar biasa Kak. Kayak quote-quote-nya itu atau apa sih namanya, arahannya itu luar biasa, aku udah bisa nemuin. Berarti kalau kita misalnya seorang karir mau menemukan suami harus dapat dari 3 itu, seiman, sepadan, seilmu. Tapi ketika kita juga untuk berkarir atau memilih untuk berkarir, tetap berkarir walaupun bersuami, tetap harus jaga jati diri itu, gitu ya Kak ya, kira-kira ya Kak ya. Luar biasa banget, ini udah 1 jam. Walaupun ada yang teriak tuh extend 1 jam, waduh 2 jam dong kalau gitu. Dilarang, nanti dimarahin dong. Tapi seru banget Kak ngobrolnya Kak, luar biasa. Kalau aku sih nggak ragu ya sama kehebatan kakak gitu, tapi ya kehebatan kakak ini harus dibagi-bagi juga ke teman-teman. Siapa sih seorang Ina Rahma? Nah mudah-mudahan dari ngobrol-ngobrol kita ini banyak teman-teman yang tahu gitu. Seorang Ina Rahman ini bukan cuman mahal, tapi hidupnya itu penuh dengan sosial gitu. Jadi jangan ragu menawar gitu ya kira-kira ya Kak ya. Kak, by the way terima kasih banyak Kak untuk waktunya. Nanti kita ketemu, aku minta maaf ya Kak, kita belum sempat ketemu ya Kak ya. Tapi insya Allah minggu depan deh aku main ke Kakak. Terima kasih banyak Kak. Buat komentator tuh deh, buat komentator. Iya, buat teman-teman yang udah komen-komen, Masya Allah deh, luar biasa. Celoteh-celotehnya ini saya sampai sampai terngakak-ngakak. Terutama dengan terima kasih dan rasa hormat, ini ada Ibu Menteri juga yang luar biasa memberi tanggapannya. Masya Allah, Bu Lawyer keren hostnya, apalagi aduh makasih Bu Menteri. Ini kita kalau ditonton Bu Menteri ini tersupport luar biasa nih. Terus ditonton juga sama teman-teman pedas. Teman-teman pedas juga ada Kak Aisyah, Kak Wina, Kak Jupe, terus semua kakak-kakak ya, terima kasih banyak. Dan semua teman-teman sahabat Solo Speaking, terima kasih udah join di sini. Mudah-mudahan dari obrolan yang mohon maaf nih lucu, menurut aku tuh lucu banget ya, ketawa mulu dari tadi gitu ya. Jadi mudah-mudahan tetap ada yang bisa diambil pengajarannya, ilmunya gitu. Nah ini Kak nanti bakal ditayangkan juga di YouTube Kak. Insya Allah yang nggak sempat nonton bisa
bisa nonton nanti susulannya gitu. Kak, terima kasih banyak Kak untuk waktunya. Sama-sama, Dek. Mohon maaf lahir batin. Sama-sama, I love you, Dek. Kak. I love you too, Dek. Jaga kesehatan. Dah. Assalamualaikum. Kakak juga. Waalaikumsalam. Dah.